warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Sulistiawati, NPM 1950251, Pendidikan Ekonomi, Universitas Pasundan, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari Yayasan Pendidikan yang telah saya buat. Yang pertama, pengertian visi. Visi merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai seseorang ataupun lembaga ataupun organisasi. Tujuan dari visi yang pertama, mencerminkan keinginan yang akan dicapai organisasi perusahaan. Yang kedua, berorientasi ke masa depan organisasi perusahaan. Yang ketiga, mewujudkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan organisasi atau perusahaan. Yang keempat, menentukan arah dan fokus strategi organisasi perusahaan yang jelas. Yang kelima, menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya adalah isi visi. Yang pertama, wawasan yang menjadi tolak ukur pertumbuhan organisasi perusahaan. Yang kedua, sosok organisasi perusahaan di masa yang mendatang. Yang ketiga, bentuk organisasi perusahaan ingin seperti dan sebesar apa. Yang keempat, alasan organisasi perusahaan memasuki bidang tersebut. Yang kelima, imajinasi mengenai posisi organisasi perusahaan dan kemana akan dibawa. Selanjutnya adalah rumusan ideal visi. Yang pertama itu sederhana, terukur, terjangkau, beralasan, ambisius, periode waktu, bersifat strategis, perspektif kondisi, dan komunikatif. Selanjutnya ada kriteria visi yang baik. Yang pertama, dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi perusahaan. Yang kedua, dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi perusahaan. Yang ketiga, berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman. Yang keempat, memiliki nilai yang memang diinginkan oleh anggota organisasi perusahaan. Yang kelima, terfokus pada permasalahan organisasi perusahaan agar dapat beroperasi. Selanjutnya adalah pengertian misi. Misi merupakan suatu yang harus dilakukan agar visi yang dibuat dapat terwujud. Adapun fungsi misi, yang pertama memberikan arah aktivitas usaha, yang kedua memfokuskan langkah-langkah yang akan diambil, yang ketiga objektif, target, dan program organisasi dirancang berdasarkan misi yang sudah dibentuk, yang keempat membimbing aksi dalam berbagai tingkat, yang kelima membantu mencegah karyawan anggota organisasi agar tidak salah melangkah. Selanjutnya ada unsur pokok misi. Yang pertama, giat dan usaha untuk mewujudkan visi. Yang kedua, nilai-nilai dasar organisasi yang dinyatakan dalam misi organisasi. Yang ketiga, segmen pasar dan pelanggan. Yang keempat, pernyataan tentang produk atau jasa yang dimasuki dan dijualnya. Yang kelima, keyakinan yang kuat, asumsi-asumsi dan budaya kerja dengan orientasi mutu. Yang keenam, pernyataan strategis jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya ada cara merumuskan misi. Yang pertama, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan proses utama dengan sumber daya yang ada untuk memungkinkan organisasi perusahaan melaksanakan kegiatannya lebih baik dan dengan seefisien mungkin. Yang ketiga, menentukan lingkungan untuk menentukan apakah misi organisasi atau perusahaan tidak bertentangan secara internal dan eksternal. Adapun pertimbangan dalam menetapkan visi dari Yayasan Pendidikan yang saya buat ini, yang pertama lingkungan dan keinginan masyarakat. Karena di sini masih banyak kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, maka visi yang dibuat ini haruslah menjadi penyemangat dalam mencapai tujuan dan cita-cita untuk masa depan dan harus menjadi bisa mendorong kita dalam mewujudkan cita-cita. Visi dari Yayasan Pendidikan saya yaitu membentuk insan yang bertakwa, cerdas, berbudi pekerti, berprestasi, dan berbudaya lingkungan. Visi tersebut mencerminkan cita-cita sekolah sebagai berikut. Yang pertama, memegang teguh dan menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, cerdas dalam pengetahuan dan teknologi, memecahkan masalah, memiliki rasa empati, dan mampu memaknai hidup dan kehidupan. Ketiga, siswa harus memiliki tingkah laku yang baik, hormat kepada guru, orang tua, dan sesama siswa. Keempat, memiliki pandangan, sikap, perilaku, dan kepedulian terhadap lingkungan hidup dan sekitarnya. Yang kelima, memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri baik dalam bidang akademis maupun non-akademis. Berikut adalah hasil analisis visi Yayasan Pendidikan saya.
saya. Yang pertama itu ada isi visi. Dapat dilihat visi dari sekolah yang dibuat bisa dibayangkan dengan berorientasi pada masa depan, mendorong anggota untuk mencapai suatu keberhasilan, dapat diwujudkan dan tercapai, fokus dan jelas, serta fleksibel, responsif pada lingkungan dan menginspiratif. Yang kedua, tujuan visi mencerminkan keinginan yang akan dicapai, berorientasi pada masa depan, menentukan arah dan fokus. Yang ketiga, rumusan visi. Rumusan visi yang telah saya buat ini pada yayasan pendidikan ini sederhana dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya, yang keempat, kriteria visi yang baik. Dalam yayasan pendidikan saya ini dapat dibayangkan, dapat dikomunikasikan dan dimengerti, serta berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman dan memiliki nilai yang diinginkan oleh setiap anggota. Selanjutnya adalah hasil misi dari yayasan pendidikan yang telah saya buat. Yang pertama, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam misi yang saya buat ini sudah mencakup warga sekolah, yaitu guru, staf, dan siswa. Yang kedua, menyelaraskan kegiatan proses utama dengan sumber daya yang ada untuk memungkinkan organisasi perusahaan melaksanakan kegiatannya lebih baik dan dengan seefisien mungkin. Dalam misi ini terdapat mengembangkan rasa cinta terhadap lingkungan dengan membentuk pribadi yang peduli dengan kesehatan dan sosial, dan mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, asri, sehat, aman, dan menyenangkan yang dapat mewujudkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas peserta didik. Yang ketiga, menentukan lingkungan untuk menentukan apakah misi organisasi tidak bertentangan secara internal dan eksternal. Nah, dalam misi yang telah disebutkan, adanya misi untuk mewujudkan sekolah yang ramah lingkungan dan berwawasan nilai-nilai budaya yang luhur, serta menumbuh kembangkan rasa cinta terhadap lingkungan dengan membentuk pribadi yang peduli terhadap kesehatan sosial. Hal ini tentunya tidak bertentangan baik secara internal maupun secara eksternal. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan serta penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.